Welcome to Soken Talks. Minasan, jumpa kembali di Shodo Jalan Bisnis, di mana kita menjadi ruang untuk diskusi antara para praktisi dan juga para akademisi terkait dengan isu-isu bisnis. Hari ini kita bersama dengan Nina, seorang yang dari administrasi bisnis dan kemudian masuk ke Indonesia Research Institute Jepang dan mengembangkan beberapa service-service yang menarik. Untuk itu kita berkenalan dulu deh dengan Bu Nina dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Silakan Bu. Halo Minasan, perkenalkan saya Nina. Background pendidikan saya memang dari bisnis administrasi ya Pak ya. Mungkin kalau di luar administrasi bisnis itu digambarkan untuk orang-orang yang mau menjadi CEO kayak ada jurusan-jurusan MBA kayak gitu. Nah di background pendidikan ini memang banyak nih yang dipelajarin gitu seputar bisnis gitu, bukan cuma administrasinya aja tapi strategi, kemudian banyak lah dari pemasaran, keuangan, kemudian SDM segala macam itu juga belajar. Nah ketika itu saya lulus, saya masuk ke IRIC gitu ya, atau Indonesia Research Institute Jepang Jakarta. Saya mendapatkan banyak banget pengalaman gitu. Di project pertama mungkin kali ya Pak. Nah, bisa share tuh pengalaman-pengalaman. Betul, kalau project pertama pada saat itu ada salah satu klien dari Jepang juga, namanya Cygames. Pada saat itu memang ada kebutuhan untuk memperkenalkan gamenya mereka di Indonesia gitu. Nah dari situ saya belajar banyak sih sebetulnya, gimana caranya membuat sebuah proposal yang bisa diterima baik oleh orang Jepang itu sendiri sama kerangka berpikirnya seperti apa, karena kan beda nih gitu. Kita di Indonesia dengan kita yang di Jepang mungkin perspektif untuk melihat sebuah proposal tuh akan berbeda gitu ya. Nah pada saat itu banyak komplain. Tapi dari situ kita belajar gitu. Jadi betul, dari situ kita belajar oh ternyata seperti ini ya gitu caranya membuat proposal untuk mereka gitu. Gimana caranya untuk menghandle event untuk mereka kayak gitu. Nah dari situ project pertama itu yang membuat saya banyak belajar sampai akhirnya ke project-project selanjutnya seperti itu sih. Bisa share sedikit nggak kalau boleh? Pembelajaran apa nih dari proyek pertama nih? Kan udah banyak pengalaman belajar waktu lagi di administrasi bisnis ya. Iya. Jadi berarti ini untuk proyek yang pertamanya ya, gitu yang pertamanya. Jadi pada saat itu ketika memang sedang menghandle Cygames gitu ya. Sebagai fresh graduate ya Pak ya. Yang kita tahu kan memang teori yang kita pelajarin di masa perkuliahan gitu. Dimana kalau misalnya kita bikin report ya udah yang seperti ini gitu. Masuk ke IRIC dengan koneksi internasional gitu ya dari Jepang ke Indonesia. Tentunya ada perbedaan gimana caranya kita membuat sebuah proposal, gimana caranya kita presentasi ke mereka. Yang saya pelajari saat itu adalah dimana memang orang Jepang itu suka sekali dengan kaizen improvement gitu. Jadi pada saat itu mungkin sebagai fresh graduate saya takut banget salah Pak, gitu. Takut salah, kemudian saya juga takut ketika salah itu pasti kan orang-orang saya malu deh gitu, karena saya pernah salah gitu sekali. Karena saya pernah mengecewakan klien, karena saya pernah melakukan kesalahan yang mungkin nggak sesuai kayak gitu. Tapi ternyata pada saat itu klien saya dari Cygames itu bilang ya udah yang udah terjadi ya udah gitu. Nextnya kalian mau apa gitu. Jadi di situ saya sadar kayak wah ternyata ada ya orang yang tidak berfokus pada masalah tapi berfokus gimana caranya. Oke, kamu sudah buat salah, tapi apa yang akan kamu perbuat ketika kesalahan itu sudah terjadi gitu. Dari situ kerangka berpikirnya itu mulai saya rubah Pak. Ketika misalnya saya membuat laporan itu ketika mungkin ya tipenya orang Indonesia, saya akan memberikan laporan ketika saya itu merasa apa yang saya hasilkan itu sudah 100% perfect gitu ya. Sedangkan apa yang mereka minta saya nggak butuh 100% perfect gitu. Yang saya butuhkan adalah apa yang kamu lakukan setiap hari untuk pekerjaan itu gitu. Dan itu yang mereka harapkan gitu, report setiap hari. Betul. Regular update. Betul. Nah, dari situ mungkin pembelajaran besar pertama saya gitu ya. Jadi memang itu adalah starting point ketika oh ya ternyata nggak apa-apa ya salah gitu. Kayak gitu sih.
Itu malah kita belajar dari Jepang ya. Betul, Ternyata budaya malu itu ada other side of the coin adalah keberanian betul, untuk berubah, betul. memperbaiki itu. Ya, betul. Pada awalnya mungkin saya stressful banget ya Pak ya. Karena apa yang terjadi itu mungkin berbeda jauh banget dengan apa yang selama ini kita diajarkan gitu ya di society kita gitu ya. Iya. Kalau misalnya di society mungkin ya di beberapa teman-teman saya atau misalnya di lingkungan saya, ketika kamu buat salah ya kamu memalukan gitu. Tapi Iya. ternyata di situ tuh benar-benar merubah prinsip hidup saya juga mungkin kali ya, bahwa Nice. salah itu gak apa-apa gitu. Nice. Apa yang Nice. overcome-nya adalah ketika kamu buat salah, apa yang akan kamu lakukan gitu, next step-nya apa. Terus kemudian setelah itu adalah regular update, itu yang mereka harapkan. Karena mereka menjadi tahu, oh ternyata ketika mereka buat salah, ketika saya buat salah, usaha apa sih yang udah saya kerahkan ketika salah itu mungkin bisa diminimalisir, atau misalnya itu bisa menjadi overcome yang lebih baik gitu. I see. Ternyata itu ya yang bikin Bu Nina sekarang udah pede banget ya. Sampai di presiden direktur pun oke, udah sampai. Mungkin ya Pak ya, gitu. Oke. Sedikit banyak ada growth mindset juga ya di sana ya. Iya, Atau bentuk betul. yang lain lah. Betul. Oke. Ya. Itu pengalaman pertama kan waktu ngerjain project Sai Games. Iya. Lalu kemudian kan ada banyak nih project-project macam-macam gitu ya. Bisa cerita nggak sebagian project-project yang menarik nih? Oke, jadi berangkat dari situ mungkin ketika itu saya ngelihat yang projectnya Sai Games itu ya Pak. Terus kemudian projectnya berjalan dengan baik gitu. Setelah selesai ada beberapa project lagi di mana kita memfasilitasi mahasiswa waktu itu, mahasiswa dari Jepang. Di mana mahasiswa ini memang ada kebutuhan study tour ke Indonesia seperti itu. Pada saat itu memang kita kolaborasikan dengan sekolah yang memang menjadi rekanan kita gitu. Sekolah bisnis juga ya? Betul, sekolah bisnis juga. Apa yang kita lakukan adalah sebenarnya ini saya masuk ke pengalaman saya dulu ya Pak ya, mungkin. Kalau di sebelumnya di pengalaman-pengalaman sebelumnya dari saya kuliah, kemudian ada beberapa pengalaman magang juga gitu. Ketika memang ada inquiries project gitu ya, yang kita analisis adalah kebutuhannya mereka tuh apa sih sebetulnya gitu. Nah, kebutuhan yang mereka inginkan di Indonesia adalah mendapatkan experience, bukan cuman mereka tur aja nih kenalan dengan Indonesia. Oh punya berapa ribu pulau, Indonesia punya bahasa yang berbeda, Indonesia punya segala macam kekayaan alam dan budayanya gitu. Tapi yang mereka harapkan adalah bagaimana perspektif Indonesia dalam skala bisnis gitu. Oke. Pada saat itu saya nih sebagai lulusan administrasi sebelumnya itu memang sebenarnya banyak ya, ada framework atau metode yang bisa kita pakai atau gunakan untuk melihat framework bisnis gitu ya. Banyak banget gitu. Ada yang kalau misalnya kita mau ngelihat dari sisi eksternalnya itu kita bisa pakai SWOT segala macam kayak gitu. Kalau kita mau ngelihat dari sisi internalnya itu pakai apa. Kemudian kalau kita ngelihat dari base waktu itu pakai apa. Terus kalau misalnya ngelihat dari progresnya itu pakai apa gitu. Pada saat itu memang yang kita putuskan adalah menggunakan BMC Pak. Bisnis gitu. Bisnis model canvas, betul. Nah, ini juga pengalaman saya menggunakan BMC itu jauh pada saat waktu kuliah gitu. Karena ada satu kompetisi yang saya ikuti menggunakan BMC ini juga gitu. Dan menurut saya ini menarik kalau misalnya kita bawa untuk anak-anak mahasiswa kayak gitu. Karena memang BMC ini ditujukan untuk seseorang yang ingin melihat bisnis secara internal gitu. Gimana caranya mereka punya baseline understanding lah, pemahaman yang sama ketika mereka bikin bisnis gitu sama timnya mereka. Bisa jadi snapshot bareng-bareng ya. Betul, makanya mereka menggunakan BMC gitu. Nah, BMC ini kita bawa, kita ajarkan kepada mereka. Ternyata mereka pernah belajar tapi tidak pernah mengimplementasikannya. Gitu. Mungkin kebanyakan saya sendiri mungkin ya Pak, di perkuliahan itu banyak sekali yang kita pelajari gitu ya. Karena memang dasarnya pendidikan kan itu ya, mengenalkan kita ke banyak hal gitu ya. Ke framework, ke beberapa hal yang mungkin bisa kita pakai implementasinya ketika kita bekerja gitu. Tapi kesadarannya adalah memang ketika kita menggunakan itu untuk sesuatu yang memang kita butuhkan. Betul. Pada saat itu makanya menggunakan BMC
Dimana BMC ini ada mungkin ada berapa blocks gitu ya Pak, yang menjelaskan 9 blocks ya. betul, yang menjelaskan gimana caranya mereka starting the business gitu. Setelah itu kita kolaborasikan juga dengan sekolah lokal yang ada di Indonesia. Mereka memiliki body partnernya. Kita ajarkan juga mereka untuk bagaimana mereka mempresentasikan gitu. Karena biasanya rata-rata orang tahu duetnya aja nih, nggak tahu cara mengkomunikasikannya gitu. Makanya kita gunakan BMC. Sebenarnya BMC ini adalah alat storytellingnya mereka gitu. Akhirnya kita kolaborasikan dan mereka antusias sekali sih. Sampai akhirnya memang pada saat itu mereka sangat senang dan memang ada feedback ketika mereka selesai program itu. Feedbacknya adalah bisa nggak saya kesini lagi gitu. Oh ya? Iya, sampai ada beberapa anak yang akhirnya jadi internship di Indonesia Soken ya, yang di Jepang. Betul. Karena memang banyak yang penasaran, banyak yang penasaran terkait dengan dunia konsultan itu seperti apa, kayak gitu sih. Iya, karena dalam waktu cukup singkat kan mereka berapa hari ya di sini? Iya, 5 hari. Betul, 5 hari. Adanya betul. Lalu mereka tuangkan ke kanvas dan mereka bisa cerita berdasarkan kanvas itu gitu ya. Jadi orang bisa tahu nih hubungan antar elemennya gimana. Oke. Menarik ya bahwa di sekolah kita semua pasti belajar banyak hal gitu ya. Enggak semua bisa sempat kita praktekkan kan. Betul. Ini kesempatan baik banget buat berlatih gimana kita najemin sense nih. Jadi bunyi ya. Betul. Oke. Nah itu kan waktu itu dari bisnis school ya, ada beberapa mahasiswa. Apa sih yang mereka tangkap waktu itu? Oke, yang mereka tangkap ya kurang lebih ke pemahaman bisnis secara keseluruhan. Rata-rata orang bikin bisnis itu cuman berpikir, oh saya mau buat inilah gitu. Tapi ketika kita bedah menggunakan BMC, itu ada yang mungkin tadi Pak Ibra mention ya, ada 9 blok ya, yang ternyata menguliti nih setiap sisi bisnisnya gitu. Ketika kita bikin bisnis, kita tuh drivennya apa ya gitu. Drivennya apakah memang kita punya resource yang cukup gitu ya. Atau kayak misalnya bisnis yang kita buat ini menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitar gitu ya. Nah ini yang mereka sadari sih, ternyata bisnis itu bukan cuma ide aja, tapi gimana caranya ide ini menjadi layak gitu, visible gitu. Itu sih Pak. Oke. Jadi ya visibility-nya bisa kelihatan dari situ ya. Dan itu objektif bisa diuji bersama-sama. Oke, menarik. Kalau misalnya kita bicara soal BMC, mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah terbiasa ya dengan BMC. Momen exposure itu menarik banget kan, karena ujung-ujungnya kita harus uji kan. Ide itu tuh benar-benar bisa jalan atau enggak ya, sampai kita keluar dengan MVP gitu ya. Dan proses itu seru banget pastinya kalau di alumni, di mahasiswa. Daripada cuma di kelas aja, cuma mengandai-andai di balik meja gitu ya. Nah, ada peluang apa nih dengan model ini? Kalau di BMC salah satu premisnya adalah kan memang kita menyelesaikan sesuatu problem tertentu gitu ya. Dan kita create value out of it gitu ya. Ada nggak sih peluangnya buat Indonesia atau buat orang Jepang dari BMC ini? Oke. Peluang apa nih? Kolaborasi Pak? Kolaborasi ya. Sebenarnya kalau peluang tuh banyak banget ya. Kalau misalnya kita bahas peluang gitu. Problem utamanya mungkin lebih dari kerangka berpikirnya gitu. Karena mungkin dari Indonesia sama Jepang kita punya karakteristiknya mirip, tapi caranya kita melihat kerangka berpikir itu mungkin agak berbeda gitu. Dimana mungkin kalau misalnya di Indonesia gitu ya, kita kan lebih melihat kolaborasi ini tuh saya lihat itu ada pendekatan namanya local insight, global relevance, Pak. Gitu. Jadi local insight itu maksudnya kita mendapatkan input itu dari isu-isu lokal yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Nah, ketika isu-isu itu kita kemas gitu menggunakan BMC, atau misalnya isu-isu itu kita kemas menjadi sebuah value yang tadi mungkin udah Pak Ibra mention gitu ya. Nextnya apa? Nextnya adalah gimana caranya kita menyajikan input tersebut menggunakan kerangka berpikir yang sesuai dengan cara pandangnya Jepang gitu. Jadi
sebenarnya banyak banget gitu ya. Cuman nggak banyak orang nangkep ini sebenarnya mau apa sih dia gitu. Karena mungkin bedanya di Jepang gitu ya, ketika misalnya dia mau ada kolaborasi bisnis di Indonesia, hal pertama yang dia tanyakan adalah resikonya apa. Iya, dia Betul, stres. betul. Bukan karena mereka takut gitu ya, tapi gimana caranya mereka mengantisipasi resiko besar yang akan timbul di masa depan. Nah ini mungkin balik lagi ke pengalaman saya yang pertama Pak gitu. Mereka nggak peduli itu salah atau enggak gitu. Bukan nggak peduli sih, maksudnya salah atau tidak itu bukan hal yang besar gitu bagi mereka gitu. Sedangkan di Indonesia kita melihatnya untungnya berapa ya? Iya. Gitu. Nah itu perbedaan yang mungkin akan berbeda cara pandangnya ketika misalnya kita menyajikan data ke Indonesia gitu ya, sama kita menyajikan data ke Jepang gitu. Itu yang berbeda sih sebetulnya. Jadi kolaborasinya tentu banyak gitu. Yang bisa kita input di Indonesia ini kan banyak ya Pak. Ada isu-isu sosial, ada isu-isu terkait dengan pendidikan, ada isu tentang kesehatan, ada isu juga tentang well-being, di mana ini tuh sebenarnya bisa menjadi input bagi teman-teman yang mau buat bisnis gitu. Karena memang karena masalahnya banyak gitu. Iya, kita nggak kekurangan problem. Betul. Sedangkan kalau di Jepang masalahnya sedikit gitu. Dan mungkin di sana sudah ada solusinya ya. Betul. Nah, saat ini mungkin mereka sangat membuka peluang kolaborasi, tapi hal pertama yang mungkin nggak match dengan cara pandang kita itu tadi gitu. Gimana caranya kita menyajikan data atau menyajikan laporan itu sih Pak. Si BMC ini bisa jadi jembatan berarti ya. Titik temunya di sini gitu kan. Iya. Dari dua preferensi tadi gitu. Betul. Oke. Nah kalau misalnya ini bisa jadi jembatan kan seru banget ya. Ini kan bisa jadi jembatan kolaborasi. Kita punya resource, kita punya problem, kita punya orang, mereka juga mungkin punya teknologi atau punya concern gitu ya terhadap ini. Dan kerjasama bisa terjadi ya. Betul. Oke. Ada banyak nggak sih mahasiswa atau orang Jepang yang pengen ke Indonesia gitu? Banyak sekali Pak. Banyak sekali sih, banyak sekali. Setelah yang ada kunjungan dari mahasiswa terkait dengan BMC itu, kita juga ada sempat kunjungan dari mahasiswa lain gitu ya, ke sini untuk melihat bagaimana overview Indonesia secara keseluruhan pada saat itu. Nah, memang salah satu yang mereka ingin ibaratnya bisnis yang berkembang di Jepang dengan bisnis berkembang di Indonesia itu sebenarnya tolak belakang. Gitu. Tolak belakangnya dalam arti apa? Dalam arti yang kita tahu ya Pak, kalau di Indonesia kan memang populasi saat ini kan memang sedang menurun. Dan itu mungkin berdampak pada pertumbuhan populasinya gitu. Ini di Jepang ya? Di Jepang, betul, di Jepang. Berdampak dengan populasinya dia yang bertumbuh, sehingga bisnis-bisnis yang mungkin mengcover area umur 15 tahun ke bawah itu sudah mulai redup kan. Sedangkan di Indonesia memang peluangnya masih besar sekali gitu. Tingkat pertumbuhan kita masih stabil, kemudian memang angka kelahirannya juga masih tinggi seperti itu. Nah, itu yang menjadi salah satu mungkin dorongannya mereka ketika mereka ke Indonesia gitu. Mereka melihat sebenarnya pemikiran mahasiswa-mahasiswa sekarang itu saya akui itu bagus banget Pak. Karena mereka benar-benar berpikirnya sosial sekali gitu. Mereka punya pandangan gimana ya nanti kalau misalnya seperti ini gitu. Tapi mereka tidak bisa mengimplementasikannya di Jepang karena memang tidak ada pasarnya yang bisa mereka uji gitu ya. Betul. Jadi ada satu cerita pada saat itu, mungkin kalau saya boleh cerita Pak. Silahkan. Ada satu mahasiswa pada saat itu dia di Jepang, dia punya kakek seorang petani. Nah, dia ingin membuat sebuah sistem di mana si petani ini tuh yang tua-tua ini bisa meminjamkan alat kepada petani-petani baru gitu. Karena mungkin banyak petani-petani baru yang mau mulai, mereka nggak punya modal, mereka nggak punya segala macamnya kayak gitu. Nah, pada saat itu dia sempat ke Indonesia dan bertanya sebenarnya petani di Indonesia itu seperti apa gitu.
apakah banyak nih anak-anak muda juga yang mau menjadi petani kayak gitu. Kita sampaikanlah pada saat itu apa namanya, perkembangannya seperti apa, data-datanya seperti apa, dan dia sangat excited sekali sebetulnya. Karena memang kalau kita lihat kan Indonesia memang banyak banget ini ya, apa lahan-lahan untuk ya bertani seperti itu. Itu sih mungkin jadi apa yang mereka rasakan di sana nggak bisa mereka uji di sana gitu. Iya betul. Sehingga itu yang mendorong mereka ke Indonesia seperti itu sih. Oh, datanglah ke Indonesia. Betul. Kan lagi banyak program petani milenial tuh ya. Iya betul. Tinggal di desa rezeki kota gitu. Siap. dengan IoT dengan Ya, macam-macam betul, teknologi betul. itu bisa banget. Bisa banget, betul. Itu one of ide BMC pada saat itu ya, yang mungkin kita sempat lead gitu. Pada saat itu kita arahkan bagaimana baiknya dia mendevelop bisnisnya dia menggunakan BMC gitu. Seperti itu sih Pak. Terus ya berapa waktu lalu kan sempat dengar juga ada apa Japan Tourism Board. Betul, ya. Mereka kan bilang, ternyata banyak banget mahasiswa dari Jepang tuh yang pengen melihat dunia lain gitu ya. Iya. Bukan dunia yang lain itu ya. Oke. Iya. Dan mereka justru tertarik, yang saya tangkap tadi kan bukan hanya soal alamnya ya, we have beauty, tapi justru dengan persoalan sosial di mana mereka bisa amal ilmu ya, mereka bisa tuangkan pengetahuannya ke sana. Ada rencana apa nih sama mereka? Jadi sama GTB ya Pak ya. Pada saat itu mungkin berangkatnya adalah dari kebutuhan orang Jepang, terutama dari mahasiswa gitu ya. Memang mereka kalau di Indonesia sendiri mungkin kita studi tour kali ya Pak ya. Kalau kita kan mungkin dari SD, SMP, SMA, kuliah itu ada studi tour gitu. Cuman memang kebanyakan studi tournya di Indonesia kita pergi ke suatu tempat, kemudian banyak mainnya gitu ya, kemudian melihat-lihat. Nah, kalau di Jepang memang dia sudah ada program tour, seringkali mereka itu ke Eropa Pak, gitu. Nah, ketika sering ke Eropa ini, ada salah satu mungkin permintaan dari mahasiswa gimana kalau misalnya kita ke Asia, seperti itu. Nah, pada saat itu mungkin dari GTB juga ada pandangan baru lah. Oh ya, Asia nih bukan lumayan sih. Asia ini menjadi salah satu kesempatan terbuka lebar juga sih, seperti itu untuk kunjungan edutour seperti ini. Akhirnya mulailah ada beberapa shifting dari Eropa ke Asia dan salah satunya adalah di Indonesia seperti itu. Nah, apa yang kita kolaborasikan dengan GTB? Jadi yang kita kolaborasikan adalah kita membentuk sebuah kerangka program di mana kita ini membuat si partisipan atau mahasiswa-mahasiswa di Jepang ini supaya bisa ikut andil atas isu-isu yang mungkin saat ini sedang terjadi di Indonesia gitu. Nah, memang fokusnya pada saat ini tuh adalah 3 Pak. Yang pertama itu adalah sosial, kemudian lingkungan, kemudian yang pertama itu adalah industri, kemudian yang kedua itu lingkungan, dan yang ketiga itu kesehatan. Betul. Nah, akhirnya kolaborasi ini kita kolaborasikan lagi nih dengan dengan kampus-kampus lokal yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena memang yang kita tahu Tridharma perguruan tinggi ya Pak ya. Ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat gitu. Nah, kita mengambil sektor pengabdian masyarakatnya ini gitu. Di mana mereka bisa kolaborasi nih dalam program yang akan diselenggarakan nanti seperti itu. Seperti itu sih, dan dari kampus kita juga dibantu untuk dikolaborasikan kepada instansi-instansi terkait, seperti mungkin kalau di bagian kesehatan kita dihubungkan dengan puskesmas, kemudian di bidang industri kita dihubungkan oleh pasar, kemudian di bidang lingkungan kita dihubungkan oleh kampung hijau, seperti itu. Mereka juga cukup concern sama ESG sama SDGs ya? Betul. Oh, nice. Ya, menarik sekali sih programnya. Ini masih ongoing ya? Masih ongoing. Tahun depan udah launch. Kita akan tunggu nih cerita-ceritanya. Sudah ada program yang akan kita laksanakan lah seperti itu. Oke.
Menarik sekali bahwa ini kan semua menjadi satu rangkaian ya dari pengalaman-pengalaman Iya. sebelumnya, dan kemudian kita come up dengan satu bentuk project baru Betul. Ya. bersama dengan rekan-rekan kita. Mungkin kalau orang mau lihat masa lalu kan bisa lihat ke negara-negara yang udah maju gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau mau lihat masa depan ya kita nih banyak nih yang bisa Betul. dituangkan. Iya. Dan ini jadi generasi baru Betul. yang bisa menjadi agen-agen perubahan Iya. dan menghasilkan value ya buat Iya. Indonesia dan buat juga Jepang. Betul. Semoga sukses Bu Nina Terima buat kasih program banyak itu. Pak Ibra. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nih yang misalnya mau mengembangkan? Pesan-pesan ya. Jangan takut salah. Nah, Itu. Dan belajar dari kesalahan. Itu sih sebenarnya kuncinya gitu. Karena ya mungkin setiap project yang saya handle, setiap isu yang kita lakukan itu mungkin kita seringkali melakukan small mistake atau misalnya kita melakukan hal-hal yang mungkin luput dari pandangan kita gitu. Cuman itu buat kita menjadi lebih aware lagi. Oh ternyata sebelumnya saya buat ini itu salah ya gitu. Jadi kita aware nih apa yang akan kita lakukan ke depannya itu sih. Jadi itu yang menjadi landasan saya sekarang mungkin ya. Dan itu juga mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman juga semua di sini kayak gitu. Gitu sih Pak. Oke, thank you banget Bu Nina. Siap, Senang terima to kasih have you here. banyak. Sampai jumpa lagi Bu Nina, dan juga sampai jumpa teman-teman di edisi-edisi Shodo selanjutnya untuk inspirasi bersama dengan rekan-rekan yang inspiratif ini. Terima kasih.